Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberi kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada malam hari ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ilham Hafifi, MIKOM, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah wajib Pancasila. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan proposal penelitiannya. Baiklah, di sini saya Rina Melati dengan NIM 2410 32232 akan memoderatori presentasi kelompok 8 dengan judul proposal Peran Pancasila dalam Membangun Toleransi Beragama di Universitas Andalas dengan anggota kelompok yaitu ada Hanifah Muslimah, Zaki Firmansyah, Farhan Radiansyah, Vanessa Alistiawarni, Rina Melati, dan Robin Triandra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja presentasi pada hari ini. Untuk poin pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, baiklah, di sini saya Rina Melati akan menjelaskan latar belakang dari penelitian proposal penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam, seperti keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan juga Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama. Di antaranya itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tentunya dengan adanya keberagaman ini akan menjadi tantangan sekaligus potensi dan juga kekayaan yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seringkali perbedaan agama menjadi konflik yang tidak terlalu disikapi dengan serius. Oleh karena itu, diperlukannya suatu dasar ideologis dan nilai-nilai yang menjadi pemersatu sekaligus pedoman dalam menjaga keharmonisan beragama. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Sila pertama sampai sila kelima Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang menunjang tinggi toleransi, kemanusiaan, persatuan sosial. Khususnya itu pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi dasar pengakuan terhadap keberadaan dan kebebasan beragama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakomodasi nilai-nilai yang menegaskan bahwa keberagaman agama harus dihormati dan dijaga kerukunannya. Namun pada praktiknya dalam realitas sosial masih banyak terjadi kasus intoleransi, diskriminasi, hingga konflik horizontal yang dilatar belakangi oleh perbedaan agama dan keyakinan. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, melalui penelitian dan proposal ini, kami ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana sih peran Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat supaya sebagai upaya dalam membangun toleransi, dan seberapa penting sih nilai-nilai Pancasila ini dalam membangun toleransi beragama, khususnya itu di lingkungan kampus Universitas Andalas. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Robert, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan
Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja rumusan masalah dan tujuan yang terdapat dalam materi kami. Yang pertama yaitu dari rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks toleransi beragama di lingkungan Universitas Andalas. Yang kedua, apa saja bentuk toleransi beragama yang ada di sekitar Universitas Andalas. Dan yang ketiga, seberapa penting Pancasila dalam mendukung terciptanya toleransi beragama di Universitas Andalas. Dan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan toleransi beragama di lingkungan Universitas Andalas. Selanjutnya yaitu tujuannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila dalam konteks toleransi beragama. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mendukung terciptanya toleransi beragama. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja bentuk toleransi beragama yang ada di lingkungan kampus. Serta yang keempat yaitu untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks toleransi beragama di lingkungan kampus. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Robert telah menjelaskan, poin sebelumnya. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Kepada Zaki, disilakan. Selanjutnya, manfaat penelitian tentang peran Pancasila dalam mendukung toleransi beragama. Pertama-tama, mari kita lihat manfaat teoritis dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya kajian ilmiah terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila berperan dalam mendukung toleransi beragama, khususnya di lingkungan kampus. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami aspek-aspek tertentu dari hubungan antara Pancasila dan kehidupan beragama di Indonesia. Kemudian kita beralih ke manfaat praktis yang dapat dirasakan secara langsung. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Mahasiswa dapat semakin terdorong untuk bersikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perumusan berbagai program dan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Lembaga pendidikan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam membangun kurikulum dan aktivitas yang memperkuat toleransi beragama di lingkungan akademik, sehingga kampus menjadi tempat mendorong kerukunan antarumat beragama. Kemudian bagi masyarakat umum, dampak dari penelitian ini tidak hanya terbatas di lingkungan akademik, tetapi juga memiliki relevansi luas bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai Pancasila dan hukum negara, diharapkan tercipta kehidupan sosial yang damai, penuh dengan sikap saling menghormati, serta bebas dari konflik antar umat beragama. Penelitian ini berkontribusi dalam membangun kesadaran bahwa toleransi bukan hanya sekedar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas bangsa yang berlandaskan Pancasila. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Zaki. Untuk materi selanjutnya tentang pengertian toleransi beragama akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi berikutnya mengenai pengertian toleransi beragama. Nah, toleransi beragama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang plural dan multikultural. Secara umum, toleransi beragama diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan serta kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Toleransi ini tidak berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan memberi ruang bagi perbedaan untuk tetap ada dan dijalankan tanpa gangguan atau intervensi dari pihak luar. Nah, toleransi beragama memiliki beberapa ciri-ciri. Di antara ciri-ciri
Di antaranya, menghormati tempat ibadah agama lain, tidak menghina atau merendahkan ajaran agama lain, menjalin kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat tanpa melihat latar belakang agama, serta menolak kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Hani untuk materi selanjutnya. Pancasila sebagai pandangan hidup akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberi izin saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Di mana Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mengandung arti yang sangat penting dalam membentuk identitas, karakter, dan arah pembangunan negara. Di mana berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan bernegara. Pancasila memberi arah dan nilai-nilai dasar dalam bersikap, bertindak, serta dalam mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi dasar bagi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, persatuan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar negara berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam mengatur pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mencapai cita-cita nasional. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber inspirasi dalam berbangsa dan bernegara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Vanessa untuk materi selanjutnya. Peran Pancasila dalam membangun toleransi beragama akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan, disilakan. Toleransi beragama dalam Pancasila dijelaskan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antar pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, dapat dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama beragama. Masyarakat diharapkan mampu berkembang dan memiliki nilai-nilai dan karakter Pancasila, terutama ketika di dalam lingkungan masyarakat. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Farhan untuk materi selanjutnya tentang implementasi dari sikap toleransi akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepada Vanessa, disilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara menerapkan toleransi, di mana yang pertama yaitu meyakini setiap orang bahwa toleransi itu merupakan akhlak yang terpuji. Yang kedua, memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukannya berbeda-beda dengan dirinya. Dengan demikian, kita tahu bahwa hakikat atau asal mula tindakan dari perbuatan orang lain tersebut. Yang ketiga yaitu menghargai serta menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat yaitu berusaha lebih teliti melihat perubahan, karena kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan, serta bisa saja perbuatan orang lain ketika buruk karena kita juga berburuk kepada orang lain. Selanjutnya yaitu senantiasa mengevaluasi diri sehingga kita tahu terhadap kekurangan diri kita sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain di masa akan datang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Vanessa atas penjelasannya. Dan untuk materi selanjutnya tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya menjelaskan mengenai metode penelitian. Berikutnya metode penelitian
pada peran Pancasila dalam membangun toleransi beragama di Universitas Andalas ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara detail mengenai peran Pancasila dalam membangun toleransi beragama di Universitas Andalas. Kami melakukan penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di sekitaran perpustakaan Universitas Andalas pada pukul 11 sampai selesai, di mana kami berencana akan melakukannya pada tanggal 2 Juni 2025 dengan tahapan perencanaan, pengumpulan data, evaluasi, serta pelaporan akhir. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Hani. Untuk seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Oleh karena itu, toleransi merupakan kunci untuk mencapai kedamaian dan kerukunan. Karena itu, hadir Pancasila sebagai dasar negara yang mendukung hal ini secara moral dan juga hukum. Kita sebagai mahasiswa dan sebagai agen perubahan harus menjadi pelopor sikap toleransi. Mungkin hanya itu presentasi proposal yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Atas kesalahan kata dan juga kekurangan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan dipersilakan kepada teman-teman semua. Jika tidak ada, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.